Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Scene berganti di rumah klan Wu. Kepala klan Wu yang bernama Wu Bai dengan keras membanting tangannya ke atas meja, menyebabkan seluruh meja yang terbuat dari kayu cedar hancur berkeping-keping. Kedua mata Wu Bai dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Gelombang aura milik seorang ahli di puncak kelas doseng melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan semua orang di aula diskusi klan mengeluarkan dengusan teredam dari mulut dan hidung mereka. Satu demi satu mereka mundur dari aula besar, hanya menyisakan Wu Bai sendirian di aula besar sambil meraung marah. Sungguh klan Liu, sungguh Liu Huabai, kamu benar-benar berani berbenturan denganku. Bagus, karena kamu Liu Huabai merasa bahwa klan Liu sudah ada sejak lama, aku akan membantumu berhenti di sini, ucap Patriark Wu Bai. Wajahnya dipenuhi keganasan saat dia meraung ke arah luar aula. Saat berikutnya suara penjaga klan segera berlari masuk. Wu Bai membuka mulutnya dan meraung lagi. Ayo pergi dan lihat apakah tetua agung telah keluar dari pengasingannya. Dia berkata bahwa dia akan keluar hari ini. Selama dia keluar, itu akan menjadi hari di mana klan Liu akan dimusnahkan, ucap Wu Bai. Begitu Wu Bai selesai berbicara, seorang lelaki tua berpakaian rapi muncul di pintu masuk aula. Hehehe, Patriark tidak perlu khawatir, orang tua ini sudah keluar. Aku hanya tidak tahu kapan Patriark berencana memusnahkan klan Liu, ucap penatua agung itu. Orang tua berpakaian rapi ini tentu saja sudah tahu tentang apa yang terjadi pada siang hari. Namun dia masih cukup familiar dengan karakter pemimpin klannya. Karena Wu Bai mengatakan bahwa dia akan mengambil tindakan keesokan harinya, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain hidup sampai keesokan paginya. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini saat ini. Mendengar ini, Wu Bai tersenyum sambil menatap lelaki tua berjubah rami yang perlahan berjalan ke aula. Karena tetua agung telah keluar dari pengangsingannya, sekarang adalah waktu terbaik untuk memusnahkan klan Liu, ucap Wu Bai. Mendengar ini lelaki tua berjubah rami itu memperlihatkan senyuman sinis. Keduanya tidak berdiskusi lebih jauh dan berjalan keluar aula. Di tengah kesibukan langkah kaki, semua murid elit klan Wu telah berkumpul. Mereka hanya menunggu perintah Wu Bai untuk membunuh klan Liu. Tentu saja pergerakan besar klan Wu tidak bisa lepas dari penyelidikan klan Liu. Terlebih lagi kemenangan klan Wu sudah ada di tangan mereka. Jadi mereka tidak perlu bersikap licik. Mereka semua berjalan dengan langkah besar. Suara mereka menggetarkan langit. Seluruh kota Qingyang menjadi sedikit bising. Semua orang memperdebatkan hasil akhir pertempuran antara klan Wu dan klan Liu. Beberapa orang berharap klan Liu bisa meraih kemenangan akhir. Ini karena cara klan Liu dalam melakukan sesuatu benar-benar diakui oleh masyarakat kota Qingyang. Namun ada lebih banyak lagi orang yang hanya bisa menghela nafas. Meskipun klan Liu baik, nasib klan tersebut sudah habis. Kehancuran klan sudah tidak bisa dihindari. Bahkan jika klan Liu bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menjalani kehidupan sebagai anjing tunawisma selamanya. Bagaimana mereka bisa bangkit kembali? Scene berganti di klan Liu. Yang berbeda adalah klan Liu saat ini tenang dan damai. Semua orang tidak merasakan sedikit pun kegugupan terhadap pertempuran besar yang akan datang. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu karena mereka masing-masing melakukan hal mereka sendiri. Mereka secara alami tahu bahwa klan Wu akan menyerang klan Liu. Namun klan tersebut memiliki Xiaoyan, seorang senior yang kekuatannya sangat tinggi. Bahkan jika klan Wu mengirimkan seluruh pasukan mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka masih akan kembali dengan kekalahan. Bahkan mungkin saja mereka semua akan mati di klan Liu. Namun meskipun mereka berpikir seperti itu, Liu Huabai tidak berpikir seperti itu. Liu Huabai memandangi anggota klan Liu yang malas dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Bagaimana naik turunnya klan Liu bisa sepenuhnya dipercayakan kepada seorang senior yang baru dia temui kurang dari sehari. Selain itu alasan mengapa Xiaoyan bisa tinggal di klan Liu adalah karena jejak kesan baik yang dimiliki Xiaoyan terhadap Liu Xiang. Bagaimana mungkin akhir klan Liu bukanlah urusannya. Oleh karena itu untuk memotivasi anggota klan Liu, Liu Huabai tidak punya pilihan selain mengarang cerita bahwa Xiaoyan tidak akan peduli dengan masalah klan Liu. Ketika semua orang mendengarnya, hati mereka terkejut. Dan beberapa di antara mereka menjadi gelisah. Tapi pada saat ini suara perang bergema di luar klan Liu. Para anggota klan Liu terbangun pada saat ini. Tetapi semuanya sudah terlambat. Pertempuran besar telah tiba. Liu Huabai mengerutkan kening saat dia melihat keluar perkebunan Liu. Ada dua aura yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Dibandingkan dengan aura Xiaoyan yang begitu tenang hingga sulit dideteksi.
Kedua aura ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi hawa dingin sedingin es. Ketika orang-orang dari klan Liu juga merasakan dua aura kuat itu, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Dan bahkan semangat juang minimal seorang kultivator pun menghilang tanpa jejak. Di hadapan kekuasaan absolut, mereka akhirnya memilih mundur. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kekuatan semacam itu terlalu kuat. Bahkan jika Patriark, tetua pertama, dan 5 orang lainnya bekerja sama, mereka pasti tidak akan cocok untuk itu. Tentu saja kecuali Xiaoyan bergerak. Namun saat ini Xiaoyan sudah dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan bergerak. Jadi tidak perlu lagi berperang dalam pertempuran ini. Melihat wajah orang-orang di klan Liu pucat, pikiran Liu Huabai dengan cepat berputar. Akhirnya dia memikirkan cara. Dia berteriak kepada orang-orang dari klan Liu. Mungkinkah kalian semua mau mengakui kekalahan? Kekalahanmu hanya akan menyebabkan sedikit niat baik yang dimiliki senior Xiaoyan terhadap klan Liu kita menghilang sepenuhnya. Jika kamu tidak memiliki keberanian untuk bertarung, bagaimana kamu bisa menukarnya dengan bantuan senior Xiaoyan? Bagaimana sebuah klan tanpa kekuatan dan keberanian bisa mendapatkan dukungan dari senior? Ayo datang, tunjukkan keberanianmu, dan biarkan senior Xiaoyan melihat nilai kami. Bertarung dan gunakan darah kami untuk menukar kemuliaan klan Liu kami selamanya. Semuanya, gunakan baju perang dan angkat senjatamu. Bunuh para bajingan dari klanmu itu. Teriak Liu Huabai mengaum ke arah kerumunan. Banyak pembudidaya klan Liu juga terkena dampaknya. Mereka semua mengangkat tangan dan berteriak serempak. Bertarung, kalahkan klanmu itu. Biarkan mereka melihat bahwa klan Liu kita tidak menghasilkan pengecut. Lawan dan bunuh mereka semua demi kemuliaan klan Liu kami. Ucap semua orang menjawab serempak. Dalam sekejap semua orang di klan Liu menjadi bersemangat dengan ilusi kejayaan masa depan. Mereka mulai mengedarkan doki ke dalam tubuh mereka. Banyak cahaya terang disertai doki warna-warni yang membumbung ke langit. Saat aura mereka naik, semua orang di rumah klan Liu terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, doki melonjak keluar dari tubuh mereka, membentuk banyak tirai cahaya berwarna-warni yang menutupi seluruh klan Liu. Bahkan 5 tetua yang sedang beristirahat setelah dilukai oleh Xiaoyan sebelumnya, mulai memancarkan aura milik Eli Douzong. Mereka dengan paksa menopang tubuh mereka dan berjalan menuju pintu utama rumah klan Liu. Xiaoyan yang berada di ruang tamu juga mengangkat sudut mulutnya saat ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Klan Liu ini tidak seburuk itu. Mungkin ini sangat layak untuk kubantu. Gumam Xiaoyan. Pada saat ini di luar kediaman keluarga Liu, sekelompok besar petani yang mengenakan jubah hitam dan menutupi wajah mereka telah mengapung seluruh kediaman klan Liu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak dapat menetes. Wajah semua orang dipenuhi kegugupan dan kegembiraan saat mereka melihat pintu masuk klan Liu. Mereka sudah mendengar dari gelombang auman yang datang dari dalam kediaman klan Liu bahwa klan Liu benar-benar akan berperang dengan seluruh klan kali ini. Seperti kata pepatah, jika 2 harimau berkelahi, salah satunya pasti terluka. Saat ini meskipun klan Wu tampaknya memiliki keuntungan penuh, karena klan Liu berani membuat keributan beberapa menit sebelum pertempuran besar, itu berarti mereka memiliki sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena kasusnya seperti ini, mereka harus sangat berhati-hati. Namun ini hanya untuk orang biasa di klan Wu. Bagi lelaki tua berpakaian rami, selama lawannya bukan seseorang yang setingkat dengannya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menjatuhkan keluarga Liu. Oleh karena itu dia mencemooh reaksi keluarga Liu dan mengabaikannya. Menyusul suara dari gerbang yang terbuka, gerbang utama kediaman klan Liu perlahan terbuka. Ratusan sosok keluar dari gerbang. Mereka semua memegang senjata dan memandang orang-orang dari klan Wu. Liu Huabai mengamati orang-orang yang dibawa oleh klan Wu dari jauh. Jumlah total orang yang dibawa oleh klan Wu mungkin lebih banyak daripada klan Liu. Hal ini menyebabkan hati Liu Huabai sedikit tenggelam. Dengan tambahan jumlah orang ini, selain 2 aura yang membuatnya merasa sangat ketakutan, kemungkinan besar klan Liu tidak akan mampu bertahan hari ini tanpa bantuan Xiaoyan. Adapun apakah Xiaoyan benar-benar akan membantu, hal itu masih belum diketahui. Liu Huabai tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saat Liu Huabai hendak melangkah keluar dari pintu, sebuah lengan tiba-tiba diletakkan di bahu kirinya. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa penatua pertamalah yang datang untuk bertarung meskipun dia terluka. Melihat wajahnya yang pucat, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertarung. Saat Liu Huabai hendak membujuknya untuk kembali, tetua pertama tiba-tiba berkata, "Kepala keluarga, tidak perlu. Tidak peduli apapun, lelaki tua ini masih anggota klan Liu. Sekalipun aku terluka, aku harus berjuang demi klan." Setelah kejadian hari ini, lelaki tua ini mengerti bahwa apa yang dikatakan tetua itu benar.
Orang tua ini memiliki otoritas yang terlalu besar. Bagaimana sebuah klan bisa menjadi sombong? Keluarga bangsawan kuno tersebut menggunakan kerendahan hati sebagai landasan keberlangsungan klan. Klan Liuku hanyalah klan perbatasan kecil. Kualifikasi apa yang harus dimiliki untuk menjadi sombong? Jika klan Liuku dapat bertahan hari ini, orang tua ini tidak akan lagi ikut campur dalam urusan klan lain. Semuanya terserah pada kepala klan. Ucap tetua pertama itu. Kata-kata tetua pertama sangat tulus, menyebabkan Liu Huabai tidak sanggup membantahnya. Selain itu, penatua pertama saat ini terluka parah. Oleh karena itu, Liu Huabai hanya bisa menganggukkan kepalanya dan setuju. Setelah itu, mereka berdua memandang kepala klan Wu, Wubai, dan lelaki tua berpakaian linen. Mata tetua pertama baru saja bertemu dengan mata lelaki tua berpakaian linen itu ketika matanya tiba-tiba menyusut. Mulutnya melebar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Butuh waktu lama sebelum dia melontarkan beberapa kata. Kamu belum mati, ucap penatua pertama klan Liu. Senyuman kejam muncul di wajah lelaki tua berpakaian linen itu. Dia tersenyum dan membuka mulut untuk berbicara dengan tetua pertama klan Liu. Bagaimana? Apakah kamu sangat senang melihat lelaki tua ini? Itu benar, orang tua ini belum mati. Bukan saja aku belum mati, lelaki tua ini juga telah memperoleh kekuatan Dozun. Bagaimana itu? Apakah Anda senang mendengar kabar baik ini? Hahaha, ucap penatua agung dari klan Wu. Hati tetua pertama dan semua orang dari klan Liu bergetar ketika mereka mendengar ini. Mata mereka tiba-tiba menyusut, dan wajah mereka terkejut ketika mereka melihat lelaki tua berpakaian linen itu. Tingkat Dozun, itu adalah eksistensi pamungkas yang tidak akan muncul di kota Qingyang selama 100 tahun. Begitu Dozun muncul, apa yang bisa dianggap sebagai klan Liu mereka? Kamu telah menjadi elit Dozun. Lalu kenapa kamu masih di kota Qingyang ini? Bukankah seharusnya kamu dibawa pergi oleh orang-orang di atas? Ucap penatua pertama klan Liu. Tubuh tetua pertama bergetar saat mendengar ini. Setelah itu dia bertanya pada lelaki tua berpakaian linen itu dengan tidak percaya. Orang tua berpakaian rami itu mendengus dingin ketika mendengar ini. Dia menghadap tetua pertama dari klan Liu dan berkata, Aku secara alami sadar akan peraturan. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, cepat atau lambat seseorang harus pergi. Namun aku baru saja menerobos. Jangan bilang kalau aku tidak boleh istirahat di rumah semalam dan berangkat besok. Hehehe. Liu Xincheng, sebaliknya kekuatanmu hanya meningkat sedikit setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengejutkanku. Hahaha. Di manakah kejeniusan itu saat itu? Di manakah kejeniusan absolut saat itu? Dari kelihatannya sekarang, dia biasa saja. Hahaha. Ucap penatua agung klan Wu berkata dengan nada mengejek, menyebabkan ketua pertama klan Liu menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika tubuhnya tidak terluka parah saat ini, kemungkinan besar dia sudah lama menyerang ke depan dan bertarung dengan lelaki tua berpakaian rami itu. Pada saat ini Liu Huabai sepertinya mengingat sesuatu. Sebelumnya dia hanya menganggap lelaki tua berpakaian rami itu sedikit familiar. Ketika dia mengingat hal ini, wajahnya yang sudah pulih sedikit kemerahan segera menjadi sedikit pucat. Beberapa saat kemudian dia berbicara dengan suara yang agak gemetar. Kamu adalah tetua pertama klan Wu generasi sebelumnya. Wu Kui, ucap terkejut Liu Huabai. Ekspresi semua orang di klan Liu berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Wu Kui ini adalah nama yang membuat semua orang di klan Liu merasa takut di hati mereka. Ketika Wu Kui masih muda, kekuatannya tidak besar. Dia bahkan sedikit lebih lemah dibandingkan beberapa orang dari klan lain. Namun Wu Kui memiliki ketekunan yang tinggi. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari yang lain, kekuatannya hampir tidak bisa dianggap kuat jika dia fokus pada latihan. Tapi setelah kekuatannya mencapai kelas Dowling, dia tiba-tiba menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Saat itu tidak ada yang memperhatikannya. Dari sudut pandang mereka, dia hanyalah seorang Dowling kecil dan pasti sudah mati di suatu tempat. Namun setelah dia menghilang selama beberapa bulan, klan Liu tiba-tiba menyadari bahwa anggota klan mereka berkurang. Anehnya semuanya mati tanpa alasan. Apalagi kekuatan mereka yang meninggal semakin meningkat. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai kelas Dowang. Hal ini menyebabkan anggota klan Liu mulai panik. Dowang bintang 3 tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah dia juga mengetahui teknik pembunuhan. Bahkan seorang Dohuang akan kesulitan menghadapinya. Pada akhirnya bahkan tetua pertama dari klan Liu saat ini telah dibunuh olehnya. Meski hasil akhirnya masih gagal, tetua pertama yang reputasinya sedang naik daun saat itu juga telah dihancurkan oleh Wu Kui. Dia telah menjadi orang cacat di klan Liu dan pernah menjadi bahan tertawaan terbesar klan Liu selama 100 tahun terakhir. Hal ini juga menyebabkan klan Liu menjadi marah. Di satu sisi, mereka mengirimkan ahli sejati dari klan Liu untuk mengejar Wu Kui.
Di sisi lain mereka menemukan masalah dengan klan Wu dengan harapan bisa sedikit menebus diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya itu masih berakhir dengan kegagalan. Meskipun klan Liu telah memberitahu tetua pertama pada saat itu bahwa Wu Kui telah jatuh dari tebing dan meninggal, semua orang tahu bahwa ini hanyalah masalah asal-asalan. Wu Kui tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi kekuatannya juga meningkat ke level lain. Dia bahkan lebih kuat dari tetua pertama klan Liu. Liu Huabai melihat jejak kesedihan di mata anggota klannya dan tiba-tiba berteriak, "Demi hari esok klan Liu kita, maju terus, bunuh semua klan Wu ini." Teriak patriark Liu Huabai memimpin dan menyerang ke depan. Semua orang melihat sikap putus asa pemimpin klan dan teringat pada Xiaoyan yang masih berada di rumah klan Liu. Niat bertarung yang liar muncul di hati mereka. Mereka melambaikan pedang tajam di tangan mereka dan Doki melonjak dengan liar. Dalam sekejap, mereka menebas anggota klan Wu. Liu Huabai, tetua pertama, dan yang lainnya menyerang patriark Wu Bai dan penatua agung Wu Kui. Serangan mendadak ini menyebabkan anggota klan Wu dikalahkan sepenuhnya pada awalnya. Meskipun niat bertarung para anggota klan Liu telah meletus dan mereka semua tampaknya mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka menyerang, klan Wu memiliki keuntungan karena memiliki jumlah orang yang banyak. Tidak lama kemudian klan Liu berhasil ditindas oleh taktik gelombang manusia dari klan Wu. Dari kelihatannya, klan Liu pasti akan segera dimusnahkan. Namun hal yang mengejutkan adalah masih ada tempat di medan pertempuran yang ditahan dengan kuat oleh anggota klan Liu. Terlepas dari bagaimana klan Wu menyerang, mereka masih didorong mundur dengan paksa oleh anggota klan Liu. Xiaoyan melihatnya dan menyadari bahwa orang-orang itulah yang dipimpin Liu Xiang. Liu Xiang telah berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kekuatan penuh klannya untuk mengundang Xiaoyan. Hal ini menyebabkan tetua agung klan Wu sedikit mengernyit saat melihat ini. Segera dia mendengus dingin dan melemparkan para ahli dari klan Liu yang sedang dipukuli hingga mereka terus-menerus dipaksa mundur oleh anggota klan Wu. Tubuhnya bergerak dan dia menyerbu ke tempat Liu Xiang berada. Di kediaman klan Liu, Xiaoyan merasakan pertempuran di luar, serta Wu Kui yang sedang menyerang Liu Xiang. Dia tertawa dingin dan mulai berjalan-jalan di sekitar halaman kediaman klan Liu. Melihat beberapa ikan yang berebut makanan ikan di kolam, Xiaoyan dengan santai mengambil batu di sampingnya dan melemparkannya ke kepala ikan terbesar. Sebelum batu itu mendarat, ikan itu dengan cepat menghindar ke samping. Pada saat yang sama, tetua agung Wu Kui yang berada di luar kediaman klan Liu juga berhenti sejenak. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan seluruh tubuhnya langsung basah oleh keringat dingin. Perasaan menusuk tulang muncul dari lubuk jiwanya. Tubuhnya juga tiba-tiba mundur beberapa meter sebelum dia berhenti. Tubuhnya membungkuk ke depan dan menangkupkan kedua tangannya. "Bolehkah saya tahu senior mana yang mempermainkan junior ini? Saya harap senior bisa berdiri di samping dan menonton. Mohon tunggu junior ini menyelesaikan masalah ini sebelum saya meminta maaf kepada senior. Junior ini berterima kasih kepada senior sebelumnya," ucap Wu Kui sangat berhati-hati ketika berbicara. Seolah-olah dia takut membuat marah senior misterius ini. Ketika yang lain melihat tindakan aneh Wu Kui, mereka juga sedikit terkejut. Segera semua anggota klan Liu menoleh untuk melihat ke dalam kediaman klan Liu dengan wajah penuh kegembiraan. Sosok Xiaoyan tidak muncul dalam pandangan mereka, namun kata-katanya melayang keluar dari kediaman klan Liu. Kata-kata Xiaoyan yang terdengar seperti lelucon menyebabkan ekspresi anggota klan Wu berubah drastis. "Karena kalian semua datang untuk membunuhku, maka aku tidak akan bersikap sopan. Awalnya suasana hatiku sedang baik akhir-akhir ini dan tidak ingin bergerak. Tapi kalian tidak membiarkanku bersantai sama sekali. Sejak itu masalahnya, maka jangan salahkan aku," ucap Xiaoyan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan membalikkan tubuhnya sedikit dan muncul di pintu masuk kediaman klan Liu. Tidak ada sedikit pun riak di matanya saat dia melihat ke arah Wu Kui. Tatapannya menyebabkan tubuh Wu Kui bergetar hebat. Dia dengan cepat turun dari langit dan berlari ke Xiaoyan, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Xiaoyan. Junior Wu Kui menyapa senior. Masalah hari ini adalah karena ketidaktahuan generasi muda klan Wu sehingga mengganggu istirahat senior. Saya harap senior akan memaafkan kita. Junior akan menyuruh mereka untuk kembali, ucap penatua agung Wu Kui. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia dengan cepat menoleh ke anggota klan Wu dan berteriak dengan marah. "Kalian semua, cepatlah pulang. Sekelompok orang yang bodoh, berani kamu mengganggu istirahat senior. Apakah kamu bosan hidup? Nyala. Kalian semua, nyala kembali ke klan. Tidak ada yang diizinkan keluar setengah langkah dari klan selama sebulan. Jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Nyala kalian semua," teriak penatua agung Wu Kui. Setelah berteriak, Wu Kui berbalik dan menatap Xiaoyan. Namun dia melihat mata jernih Xiaoyan masih tanpa riak apapun. Wajah Xiaoyan dingin saat dia memandangnya. Ekspresi Wu Kui berubah. Dia baru saja hendak berbalik dan terus memarahi ketika Xiaoyan melambaikan tangannya dan membuka mulutnya dengan acuh tak acuh.
Anda tidak perlu mengadakan pertunjukan untuk saya lihat. Semua orang dari klan Wu Anda yang datang hari ini pasti akan mati. Terlebih lagi kamu bahkan ingin membunuh orang yang aku sukai. Anda benar-benar berani. Oleh karena itu sejak kamu datang, tetaplah di sini, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan sangat tenang, namun hal itu menyebabkan ekspresi Wu Kui berubah drastis. Tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba bergegas menuju cakrawala, berusaha melarikan diri dari tempat ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan seorang Dodi yang bermartabat membiarkan Dosun kecil lolos dari pandangan matanya? Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut membantingnya ke bawah. Wu Kui yang dengan cepat melarikan diri mengeluarkan ledakan dan jatuh ke tanah, seolah-olah dia menderita pukulan berat. Akhirnya tubuhnya mengeluarkan ledakan saat menghantam tanah dan mengangkat gelombang debu. Setelah debu berserakan, semua orang melihat seluruh tubuh Wu Kui berlumuran darah. Dia berbaring di tanah tanpa aura apapun. Gelombang demi gelombang darah segar menyembur keluar dari luka di tubuhnya, mewarnai sebagian besar tanah menjadi merah. Semua orang tercengang saat melihat mayat Wu Kui. Bahkan ekspresi para anggota klan Wu yang berguling-guling di tanah terhenti. Setelah itu mereka mulai melarikan diri dengan cara yang gila. Bahkan eselon atas klan Wu pun sama. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat semua anggota klan Wu. Dia sekali lagi mengangkat tangannya dan mengepalkan erat-erat. Orang dapat melihat bahwa para anggota klan Wu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan. Ketika mereka berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap, perlahan-lahan melayang di udara, mengeluarkan aroma berdarah pekat yang membuat seseorang ingin muntah. Semua orang dari klan Liu saling berhadapan. Taktik seperti itu, karakter seperti itu, dan serangan yang begitu kejam dan tanpa ampun, kekuatan macam apa untuk bisa melakukannya? Tetua ini sungguh luar biasa. Jika klan Liu bisa berteman dengannya, kemungkinan besar tidak akan sulit bagi mereka untuk menyatukan perbatasan barat daya di masa depan. Semua orang melemparkan tatapan kagum ke arah Xiaoyan saat mereka memikirkan hal ini. Beberapa dari mereka bahkan berlutut. Mereka sedang menunggu Xiaoyan yang lebih tua ini untuk memilih seorang murid. Xiaoyan hanya melirik mereka sebelum menoleh untuk melihat Liu Xiang. Dia mengangguk lembut dan memberi isyarat agar Liu Xiang datang. Xiaoyan melirik Liu Xiang yang berdiri di depannya, yang tubuhnya berlumuran darah seseorang. "Kamu adalah seorang alkemis, kan?" ucap Xiaoyan. Mata Liu Xiang sedikit berbinar saat mendengar ini. Dia membalas Xiaoyan. "Senior, saya memang seorang alkemis. Sayangnya saya kurang pengalaman dan tidak ada yang mengajari saya. Oleh karena itu keterampilan alkimia saya selalu berada pada level alkemis kelas 4. Senior, tolong jangan menertawakan saya," ucap Liu Xiang tersenyum pahit. Xiaoyan mengangguk sedikit dan menatap Liu Xiang dengan sedikit tanda persetujuan di matanya. Dia mengelurkan tangan kanannya ke udara dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Xiaoyan dengan santai melemparkannya ke Liu Xiang dan melanjutkan. "Ini adalah pengalaman seumur hidup dari seorang Grandmaster Alkemis kelas 8. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mempelajarinya. Ini akan membantu pertumbuhan dan kemajuan Anda di masa depan sebagai seorang alkemis," ucap Xiaoyan. Tubuh Liu Xiang hampir roboh. Guru alkemis tingkat 8. Itu adalah eksistensi di puncak kelas alkemis. Namun Xiaoyan dengan ceroboh melemparkannya ke orang lain. Jika beberapa alkemis tingkat rendah mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan segera berlari dan melakukan segala yang mereka bisa untuk menukarnya dengan Xiaoyan. Liu Xiang juga tertegun sejenak. Saat itulah tenggorokannya bergerak saat dia menelan seteguk air liur. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat gulungan di tangannya. Lututnya ditekuk dan dia berlutut ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama dia mengeluarkan kalimat dari mulutnya. "Terima kasih senior, atas kebaikan Anda dalam memberi saya keberuntungan. Saya selamanya akan mengingat kebaikan Anda. Murid ini memberi hormat kepada seorang guru," ucap Liu Xiang. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut menopang tubuh Liu Xiang yang hendak berlutut di tanah. "Aku memberimu pengalaman Grandmaster Alkemis tingkat 8 untuk membantumu berlatih. Bukan karena aku ingin kamu berterima kasih kepadaku, tetapi karena menurutku kamu memiliki karakter yang baik, kultivasi yang kuat dan keberanian. Adapun kamu ingin menjadikanku sebagai gurumu, kamu tidak memenuhi syarat. Sejujurnya ketika aku seusiamu, aku jauh lebih baik darimu. Jika kamu benar-benar ingin memujaku sebagai gurumu, sebaiknya kamu mencapai level Grandmaster Alkemis pertama. Hanya seorang alkemis seperti orang yang membuat gulungan ini yang bisa menjadi muridku," ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, bahkan Liu Xiang seorang alkemis kelas 4 menggerakkan wajahnya dengan keras. Seorang Grandmaster Alkemis kelas 8 hanya pantas menjadi muridnya. Seberapa kuatkah gurunya? Ini sungguh tidak terbayangkan. Pupil mata Liu Xiang tiba-tiba menyusut ketika mendengar kata-kata ini, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti bicara. Waktu berlalu. Pada saat ini di kota Qingyang, aula utama kediaman Liu hanya ada beberapa orang di aula utama,
dan Liu Xiang ada di antara mereka. Pengaturan tempat duduk di aula utama benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kursi utama telah diubah dari 1 menjadi 2. Liu Huabai dan Xiaoyan duduk bersama. Sementara Tetua Agung Liu Xincheng dan yang lainnya duduk di kursi di kedua sisi aula utama. Meskipun tempat duduk mereka agak jauh, para tetua masih memiliki senyuman di wajah mereka. Di belakang Tetua Agung berdiri Liu Xiang. Pada saat ini, Liu Xiang juga sedang melihat Xiaoyan dengan tatapan memuja. Matanya dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Apalagi Liu Huabai. Dia mula-mula tersenyum pada Xiaoyan, lalu berdiri di depan semua orang dan maju selangkah menghadapi Xiaoyan. Saat dia berdiri, para tetua keluarga Liu juga berdiri dan menghadapi Xiaoyan bersama Liu Xiang dan Liu Huabai. Tiba-tiba Liu Huabai berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Tetua Agung Liu Xiang dan yang lainnya di bawah juga berlutut di tanah bersama Liu Huabai dan berteriak bersama. "Terima kasih senior atas kebaikan Anda. Kami akan mengikrarkan hidup kami untuk mengikuti senior dan mengikuti Anda sebagai pemimpin kami. Kami berharap senior dapat menyetujuinya," ucap suara serempak itu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Liu Huabai ini tidak hanya ingin berterima kasih kepadanya, tetapi juga ingin mengikutinya. Perhitungan ini sungguh lumayan. Xiaoyan tersenyum tipis di dalam hatinya. Dia berdiri tanpa komitmen dan bertanya pada Liu Huabai. "Aku ingin pergi ke jutaan Tibet Anda. Beritahu aku tentang itu. Apakah itu tidak apa-apa?" ucap Xiaoyan. Alasan utama Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia ingin menyelidiki ramuan obat yang dia peroleh di hutan sunyi kuno yang bahkan dia tidak tahu namanya. Namun kata-kata ini terdengar sangat berbeda bagi Liu Huabai. Dari sudut pandang Liu Huabai, Xiaoyan menggunakan tindakannya untuk membuktikan niatnya. Hal ini menyebabkan Liu Huabai sebagai kepala keluarga Liu yang telah lama menduduki posisi tinggi menjadi sangat bersemangat. Perlu diketahui bahwa jika keluarga Liu memiliki dukungan yang sangat kuat di masa depan, bahkan para ahli tua di wilayah barat daya pun harus berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Oleh karena itu setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, dia tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya dan memimpin jalan di depan Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan bisa dianggap telah memenuhi perannya sebagai tamu. Dalam perjalanannya, dia tidak berinisiatif untuk maju. Sebaliknya dia membiarkan Liu Huabai memimpin di depan. Ini juga membuat Liu Huabai sebagai kepala keluarga Liu mendapat banyak perhatian. Hal ini menyebabkan Liu Huabai sangat bahagia. Dia tertawa sepanjang jalan dan tampak sangat puas. Namun dia cukup pintar. Dia tahu ada orang yang sangat kuat seperti Xiaoyan di belakangnya. Oleh karena itu dia tidak berani meremehkan Xiaoyan sama sekali. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan tidak berani bersikap terlalu mencolok. Hal ini menyebabkan Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya dan tidak membiarkan siapapun mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Hanya dengan kelihayan dan temperamen seperti itu, dia bisa menjadi kepala keluarga Liu. Hanya dengan begitu dia bisa membantu Xiaoyan, dan hanya dengan begitu dia layak menerima bantuan Xiaoyan. Keduanya tidak berbicara sepanjang jalan. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh dan tenang, dan ada sedikit harapan di matanya. Liu Huabai sebaliknya, tidak berani mengungkapkan perasaannya selama ini. Pada saat ini mereka berdua akhirnya selesai berjalan di jalan yang membosankan dan panjang di taman, dan tiba di Tibet milik keluarga Liu. Daerah sekitarnya adalah hutan bambu, dan itu membuat Tibet tersembunyi di tampak kecil dan tampak sederhana. Dikatakan bahwa itu dikelilingi oleh lapisan dan ada jutaan ramuan tersembunyi. Ada juga beberapa orang yang dianggap ahli di kota Xinyang yang diam-diam menjaga tempat itu. Mereka menyembunyikan lokasi ini. Ada juga lapisan pembatasan energi yang tampaknya sangat kuat di sekitarnya. Meskipun dikelilingi rapat, itu juga karena pembatasan inilah Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas fondasi klan Liu, di mana fondasi klan tersebut berada. Namun Xiaoyan tidak mencoba untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun ini adalah wilayah pihak lain, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya dia harus memberi wajah pada pihak lain. Xiaoyan berhenti di depan paviliun. Sudah ada 2 lelaki tua berpakaian hitam yang tampak membatalkan pembatasan. Liu Huabai kepala keluarga agak tidak puas dengan tindakan orang-orang tua yang menjaga paviliun. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menatap tajam ke arah beberapa lelaki tua itu ke arah yang tidak bisa dilihat Xiaoyan. Beberapa lelaki tua itu juga mengecilkan leher mereka dan mengalihkan pandangan mereka tidak lagi memandangnya. Hanya pada saat inilah Liu Huabai, kepala keluarga dari keluarga Liu, benar-benar memiliki otoritas dan martabat seorang kepala keluarga. Liu Huabai menoleh untuk melihat Xiaoyan. Ekspresinya yang penuh amarah beberapa saat lalu langsung menjadi cerah dan indah. Beberapa orang lelaki tua penjaga pavilion memutar mata dan mengutuk dalam hati. Namun mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Siapa yang meminta Liu Huabai menjadi kepala keluarga? Bahkan tetua agung yang menentangnya di masa lalu bersikap biasa saja terhadap Liu Huabai. Sekarang Liu Huabai bahkan telah membangun jembatan dengan ahli di sampingnya. Apa yang bisa mereka para tetua pavilion lakukan?
mereka hanya bisa menghela nafas sedikit. Tanpa daya menjalani hidup seperti ini selama 30 tahun di timur dan 30 tahun di barat. Setelah pembatasan dicabut, Xiaoyan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari Tibet rahasia. Ini adalah pavilion yang tingginya lebih dari 10 kaki. Desainnya sederhana dan tanpa hiasan. Tidak ada sedikit pun yang menarik perhatian. Namun Xiaoyan menatap 3 kata berwarna emas yang tergantung tinggi di atas pavilion. Ketiga kata itu tampak seperti naga dan burung punik terbang, tetapi juga terlihat sangat normal. Sang Juta, kumam Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan tertuju pada Sang Juta itu. Tampaknya keluarga Liu di kota Qingyang ini tidak biasa di masa lalu. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus lanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.